anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian luar biasa sehat. Anak-anak, sebelum belajar, pastikan anak-anak sudah mandi, sarapan, dan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pada pembelajaran 4. Anak-anak bisa membaca e-book halaman 57 sampai 63. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.3, memahami kombinasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 4.3, mempraktikkan kombinasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Anak-anak, apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap. Bentuknya selalu sama dengan wadahnya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Apa saja sifat-sifat benda cair? Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. 2. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 3. Benda cair mengalir ke tempat rendah. 4. Benda cair menekan ke segala arah. 5. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Contoh benda cair yang paling mudah kita jumpai adalah air. Air sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di kamar mandi banyak sekali air. Di dapur terdapat beberapa macam yang cair. Coba anak-anak perhatikan sebotol air putih. Bagaimana bentuk air putih itu? Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Bentuknya pasti sama seperti botol. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jika dituangkan dalam mangkok pun, bentuknya akan seperti mangkok. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar ember, di situ bentuk air seperti ember. Di dalam gelas, bentuk air seperti gelas. Di dalam botol, bentuk air seperti botol. Anak-anak, ayo kita melakukan percobaan. Ibu akan memberikan contoh percobaan dan anak-anak bisa melakukannya di rumah. Anak-anak di rumah, perhatikan pada gambar. Teacher sudah memilih wadahnya, gelas dan mangkok kecil, dan
plastik. Pertama sekali kita tuangkan air ke 3 wadah yang berbeda. Perhatikan ya, pertama kita tuangkan ke mangkok kecil, kemudian ke dalam gelas, nah, dan kemudian ke dalam plastik. Perhatikan anak-anak, bagaimana bentuk air? Iya, tepat sekali. Bentuknya adalah mengikuti wadah. Wadah maksudnya tempatnya ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan minyak. Kita masukkan ke dalam mangkok kecil, kita tuangkan ke dalam mangkok kecil, ke dalam gelas, dan juga ke dalam plastik. Ingat ya, salah satu sifat benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kamu lihat nih. Nah, kita sudah selesai melakukan percobaannya. 2 jenis benda cair, minyak dan air, ke 3 tempat yang berbeda. Mangkok kecil, gelas, dan plastik. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan anak-anak dari percobaan kita barusan? Iya, tepat sekali. Dari percobaan yang kita lakukan, kita dapat mengetahui ciri-ciri benda cair. Apa sajakah itu? Salah satunya adalah bentuknya berubah sesuai dengan bentuk wadahnya, mengikuti wadahnya. Nah, apalagi sifat benda cair yang bisa kita lihat dari percobaan kita. Dari percobaan kita menemukan sifat benda cair. Yang pertama adalah selalu mengikuti bentuk wadah, memiliki volume yang tetap meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Dan yang ketiga adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan, dan menangkap bola. Sebelum melakukan permainan, lakukanlah pemanasan. Anak-anak, apakah masih ingat apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif merupakan gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Contohnya menangkap, melempar, menendang, menggiring, memukul, dan memantulkan. Nah, ini adalah contoh gerak dasar melempar bola. Ini adalah contoh gerak dasar menangkap bola. Ini adalah contoh gerak memantulkan bola kepada teman. Ini contoh memantulkan bola ke lantai. Ini adalah contoh memantulkan bola sambil berjalan. Anak-anak sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian sedang apa mereka? Ya, mereka sedang gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Gotong royong merupakan sikap Pancasila, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Contoh kegiatan
yang dapat dilakukan secara bergotong royong adalah menolong tetangga yang terkena musibah, pembangunan fasilitas umum, dan membersihkan lingkungan sekitar desa. Apa manfaat gotong royong? Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. 3. Menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. 4. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. 5. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. 6. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. 7. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Anak, berikut materi pada hari ini. Semoga anak-anak memahami materi pada hari ini ya. Oke anak-anak, see you and goodbye. Fighting.